Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kema Ekis, selamat datang di Blow Up episode kelima. Episode kelima ini merupakan episode yang cukup istimewa nih, karena di episode kelima ini adalah episode terakhir nih dari episode Blow Up yang sudah diupload sebelumnya. Nah, di episode yang istimewa dan episode terakhir ini kita kedatangan tamu yang istimewa juga. Nah, tamu yang istimewa ini jumlahnya ada 3 orang. Itu akang-akang ganteng di sini. Halo. Nah, bisnis apa sih yang mereka miliki? Nah, mereka ini punya bisnis di bidang F&B. Nah, kebetulan nama bisnisnya itu adalah Les. Dan Les ini bergerak di bidang minuman dan ada juga es serut gitu. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, alangkah baiknya kita mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Yang pertama boleh silakan. Ya, halo semuanya, nama aku Ikram Mataika, biasa dipanggil Ikuy. Aku di sini sebagai angkatan 22 maksudnya. Oke. Mau ulang nggak? Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ikram Mataika, biasa dipanggil Ikuy. Aku di sini dari Ekis 22. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Hasan Nazil Hamasi, biasa dipanggil Nazil dari Ekis 22. Ya, halo semua, nama aku Sabdal Muhafi, bisa dipanggil Sabit, sini aku juga dari angkatan Ekis 22. Oke, berarti semua narasumber kita hari ini emang dari angkatan 22 ya, dari Ekis angkatan 22. Nah, yang pertama ada Kang Ikuy, Kang Nazil, dan ada Kang Sabit. Nah, Oke, mungkin di sini aku langsung mulai aja kali ya, karena aku udah nggak sabar nih pengen nanya-nanya ke 3 guest spesial kita hari ini. Mungkin dari pertanyaan pertama aja kali ya, karena aku penasaran banget nih, gimana sih awal mula kebentuknya bisnis ini, bisnis Les ini, gimana sih sejarahnya gitu? Boleh mungkin diceritain? Sebenarnya kita iseng ya dari awal ya. Dari awalnya tuh kita punya tiba-tiba bisnis tuh dari kapan ya? Semester 4 ya? Ya. Semester 4 ya? Semester 4 ya. Ya itu awal mulanya kita di kos terus kayak beres kelas kali ya, pokoknya lagi bener-bener nganggur lah di malam itu, terus kayak kepikiran aja gitu ngapain ya, terus tiba-tiba ada terinspirasi aja gitu, tiba-tiba apa kita jualan ya, apa kita dagang ya. Cuma awalnya kita belum tahu mau dagang di mana, terus kayak mau buka di mana dan lain-lainnya. Terus tiba-tiba kemarin tuh waktu P+ berarti ya, apa kita ikut aja jualan ya, iseng ya. Nah, dari P+ itu kita main ke event-event selanjutnya nih sampai sekarang. Oh gitu, jadi berarti awal mula terbentuknya Les ini awalnya gabut mungkin ya, bisa dibilang ya. Dari gabut terus jadi akhirnya waktu gabutnya itu diubah jadi waktu yang produktif gitu. Tadi kayak P+, terus ikut event-event yang lainnya ya. Bagus sih, keren banget. Berarti semoga dari teman-teman yang mungkin udah beres ngerjain tugas, terus udah gabut mungkin ya, boleh mungkin minta diajarkan sama akang-akang ini ya untuk ikut bisnis gitu. Mungkin lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini aku pengen nanya sebenarnya kenapa sih milihnya di bidang minuman dan es serut gitu? Kan masih ada banyak ide-ide bisnis yang lainnya gitu, yang simpel-simpel juga sebenarnya banyak gitu. Kenapa alasannya gitu? Kenapa alasan kita milih di minuman atau es serut tuh karena yang pertama itu teman kita ini udah punya produknya, dia udah pernah ngejual si minuman ini, jadi kita udah tahu resepnya, tinggal ngepraktikin lagi, tinggal jadi ibaratnya kayak reseller lagi, cuman dengan usaha kita sendiri gitu. Oke. Jadi karena emang udah ibaratnya tinggal dijual aja gitu. Ya, tinggal dijual. Jadi simple gitu ya. Ya. Jadi makanya kenapa milihnya akhirnya minuman gitu. Kalau es serut itu kenapa? Kalau es serut itu kebetulan emang kita ada mesinnya. Jadi ada yang memfasilitasi berbentuk mesin, dan karena mesinnya itu nganggur akhirnya dibawa ke kos kita. Oh gitu. Dan karena nggak kepake, ya mending kita buat jualan aja daripada nganggur di kos dipakai buat makanan ini kan. Berarti cukup unik ya alasannya memilih minuman dan es serut ini. Nah, mungkin aku juga pengen nanya yang lain lagi nih, yang unik-unik juga. Dari namanya aja udah Les gitu. Aku ngomongnya pakai nada nih, Les gitu. Gimana? Coba boleh dijelasin nggak? Kenapa sih namanya bisa Les gitu? Boleh dijelasin? Nah, sebenarnya ini yang paling menarik nih bisnis kita. Menarik ya? Iya, menarik banget ini.
dari namanya itu kan les kan, Yeah. tulisannya Leus tapi dia bahasanya les kan. Les. Sebenarnya kita tuh awal-awal emang bingung mau namanya buat apa awalnya kan. Kita Yeah. udah beberapa rombak nama bingung. Akhirnya kita kepikiran nih ada satu teman kita anak ekis juga, dia sering tuh ceplos namanya apa les kayak gitu. Oh, gitu. Dia akhirnya aduh apa les aja kita, ini menarik juga nih buat bisnis kita. Akhirnya kita masukin aja les, coba akhirnya cocok sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya karena emang ketidaksengajaan juga ya. Tapi akhirnya jadi ikonik gitu dengan nama iya. Les itu. Oke, berarti pinter sih, bagus sih. Oke, mungkin lanjut ya. Aku penasaran sih, tadi kan ada minuman dan ada es serut. Aku penasaran sama menu-menunya sih sebenarnya. Minumannya ada apa aja dan es serutnya ada yang kayak gimana aja sih? Oke, jadi di menu kita ini ada 3 kategori nih, ada es teh sama mojito sama milk base. Nah kalau misalnya es teh ini kita ada 4 varian juga, yaitu lychee tea, lemon, orange sama strawberry. Terus kalau mojito ini ada 3, ada lychee, strawberry, orange. Terus dan milk base yang terakhir ini ada strawberry sama orange. Dan yang terakhir ada es serut, itu pun cuma baru 1 varian doang ya, rasa bubblegum doang. Oh gitu. Jadi dari minuman itu ada 3 varian yang nantinya bercabang lagi dan di situ es serut tuh baru 1 berarti ya. Baru 1. Oke. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Sebenarnya siapa sih target market atau target pasar dari Les ini? Apakah hanya mahasiswa saja kah atau bisa warga lokal kah dan lain sebagainya atau eksternal kah? Itu ke siapa sebenarnya target utamanya? Ya sebenarnya karena kita les ini mainnya kita kan di event ya kebanyakan. Sebenarnya target utama kita di mahasiswa juga, soalnya dari menu-menunya juga kan menu-menu yang kekinian kan, kayak mojito, milk base dan lain-lain. Terus kita juga soalnya udah pernah nyoba juga jualan di pasar malam. Nah di situ kita lagi nyoba-nyoba aja kalau misalnya di pasar malam ke anak-anak kayak sama ke ibu-ibu itu worth it juga nggak, apa sama kayak mahasiswa lakunya. Ternyata kalau di pasar malam itu orang-orang mungkin kurang tertarik atau belum tahu ya mengenai menu-menu yang kita jual. Jadi untuk sampai sekarang kita target pasarnya tetap ke mahasiswa sih yang paling worth it. Jadi karena emang dari menu-menunya ini emang kekinian banget ya. Jadi yang banyak yang tahu itu kebanyakan mahasiswa dan dari warga lokal masih kurang update lah mungkin ya sama menu-menu yang eksis. Sebenarnya tadi kan Les ini mainnya di event-event ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Les sendiri itu buat memasarkan atau mengiklankan produknya, itu sebenarnya dari sosial media kah atau hanya dari poster-poster kah atau hanya mungkin ketika ada event saja baru digaung-gaungkan gitu? Kalau misalkan dari pilihan tadi sebenarnya waktu event aja kita gaung-gaungkan, soalnya kita juga dari main event itu nyeleksi si eventnya apakah si event itu potensial atau enggak, dan kalau misalkan enggak potensial dan baik yang bentrok sama kegiatan lain kita lebih prefer gak ngambil. Jadi melihat dulu eventnya potensial atau enggak, kira-kira pasarnya ada banyak atau enggak. Nah kalau misalkan ada potensial ya kita gas gitu. Oke, berarti jatuhnya lebih ke mulut ya pemasarannya gitu. Nah, mungkin aku juga pengen lanjut nih dari pertanyaan ini bercabang juga nih sebenarnya. Nah, kenapa sih kalau dari Les sendiri apakah sudah ada sosmednya sendiri atau belum, dan kenapa hanya dari mulut ke mulut gitu? Boleh mungkin dijawab. Sebenarnya kita dari awal juga udah punya akun sosmed. Cuma karena emang belum berjalan aja sampai sekarang karena kita lagi sibuk juga dan nggak kepegang sih karena main event terus kita kan yang kita isi gitu sih. Oke, jadi sebenarnya udah ada nih sosmed dari Les. Mungkin nanti kalau udah aktif akang teteh boleh nih dicek dari IG-nya atau TikTok-nya dan lain sebagainya ke @les.id. Oke, nah mungkin aku punya 3 pertanyaan terakhir nih, karena kan tadi menyangkut ke pemasaran, terus ada sejarah juga. Nah sekarang menyangkut ke rencana nih ke depannya. Nah jalan yang akan diambil tuh seperti apa? Nah rencana ke depannya itu mau kayak gimana sih lesnya? Apakah bakal terus-terusan ikut event aja kah? Atau buka cabang kah? Atau bagaimana? Kalau untuk rencana ke depannya sih karena emang kita dari awal fokus mau event-event doang, karena ini juga kita cuma iseng-iseng doang ya awalnya. Jadi untuk ke depan-depannya kita untuk sampai saat ini ya rencananya ikut event-event yang ada di Unpad ya sih, entah di Unpad, entah itu di Bandung, di mana. Pokoknya kita ada info event, menurut kita worth it, kita bakal gas terus itu eventnya. Oke, berarti mungkin untuk rencana ke depannya lebih gencar lagi ya.
ikut-ikut di event-event baik itu di Unpad ataupun di eksternal ya. Ya. Oke. Nah mungkin selanjutnya karena akang-akang ini ya udah berpengalaman sebagai pebisnis, boleh mungkin aku minta saran atau motivasi buat teman-teman mahasiswa yang lainnya, terutama teman-teman Kema Ekis. Gimana sih motivasi? Apa sih motivasinya untuk yang pengen punya bisnis itu? Boleh mungkin? Untuk motivasinya mulai aja dulu, soalnya kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, entah itu sukses maupun gagal. Tapi nggak apa-apa jalani dulu karena mumpung masih muda juga kan, kita noting tulus gitu, jadi gas aja. Oke, berarti pesan atau motivasinya berarti mulai aja dulu ya. Oke, jadi mungkin saran atau motivasi dari Kang Nazil dan teman-teman adalah mulai dulu aja. Karena nggak ada yang tahu ke depannya mau itu sukses atau gagal. Yang penting kita sudah mencoba dan sudah melakukan yang terbaik gitu. Mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir lagi nih. Boleh nggak sih minta pesan atau kesannya untuk teman-teman Kema Ekis, terutama yang pengen jadi pebisnis gitu, kesan-pesannya buat mereka? Pesan-pesan dari aku dulu kali ya. Dari aku mungkin punya satu pesan singkat. Jangan takut untuk memulai dari situ. Widih, keren banget nih. Boleh mungkin lanjut? Ada kesan dan pesan lagi? Kalau pesan-pesan dari aku sih ya, mumpung untuk abang-abang akang teteh di sini, mumpung kita masih sebagai mahasiswa masih banyak waktu juga buat kita nambah-nambah pengalaman. Salah satu pengalaman itu juga kita bisa buat bisnis nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau iseng atau tertarik dengan bisnis, kalian bisa mulai aja dulu. Karena walaupun bisnis ini rugi atau untung, itu juga pasti jadi pengalaman buat kita ke depannya. Ntar kalau udah lulus itu pasti ini berharga banget buat kita ke depannya. Kayak gitu mungkin dari aku, boleh? Oke, keren banget. Boleh mungkin selanjutnya dari Kang Nazil? Oke, kalau misalkan dari aku mungkin kalau misalkan kalian punya ide atau apapun itu, mending langsung laksanain aja, karena siapa tahu jalan sukses kalian di situ. Kan kita nggak tahu ya opportunity kita di mana, mending kita memperluas opportunity itu, jadi makin banyak juga kesempatan kita untuk sukses gitu. Widih, keren banget nih kesan dan pesan dari akang-akang ganteng-ganteng ini, dari akang-akang les ini. Semoga nih dari kesan dan pesan itu dapat memotivasi Kema Ekis Unpad untuk membuka bisnis ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi nih. Nah, mungkin dari kesan dan pesan itu sekaligus menjadi penutup dari Blow Up episode 5 kali ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin ya, aku ada sedikit oleh-oleh nih dari EKS. Nah, boleh mungkin ya diterima. Enggak. Jangan lupa dibeli ya. Promosi. Oh my god. Ya, satu. Bagus banget. Tunjukin ke kameranya. Asik. Oke, mungkin sekian dari Blow Up episode 5 kali ini. Blow Up ini merupakan blow up terakhir dan mungkin akan dilanjutkan nanti. Sampai ketemu di episode 6 dan episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.